Baik, kita akan sekarang berdiskusi pembahasan tentang silsilah Pangeran Diponegoro. Banyak sekali yang sudah membicarakan silsilah Pangeran Diponegoro. Namun nanti insya Allah dengan bantuan Bagan atau silsilah ini nanti akan lebih mudah. Saya ambil silsilah Pangeran Diponegoro mulai dari Pangeran Puger saja ya. Mulai dari Pangeran Puger. Pangeran Puger itu nanti akan bergelar sebagai Pakubuwono I. Kenapa saya ambilnya dari Pangeran Puger? Karena dari Pangeran Puger itu setidaknya ada dua pendapat. Apakah beliau adalah putra dari Amangkurat I ataukah memang keturunan dari Kajoran? Artinya banyak dipercaya Pangeran Puger inilah yang menjadi tokoh peralihan wahyu dari Trah Ki Pemanahan pada Trah Ki Ageng Wiring. Pangeran Puger lalu menurunkan yang bernama Amangkurat IV. Amangkurat IV ya, atau sebutannya itu Amangkurat Jawi ada, itu adalah keturunan dari Pangeran Puger. Nah, Amangkurat IV inilah nanti yang menurunkan raja-raja baik di Surakarta dan di Yogyakarta. Amangkurat IV lalu menurunkan Pangeran Mangkubumi. Siapakah Pangeran Mangkubumi itu? Pangeran Mangkubumi adalah Hamengkubuwono I ya. Ini cikal bakal nama Hamengkubuwono sampai sekarang yang sampai ke 10, meskipun beliau Kanjeng Sultan sekarang memberi gelar beliau itu Hamengkubawono. Hamengkubuwono pertama kemudian menurunkan putranya yaitu Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono II. Nama kecil dari Hamengkubuwono II itu adalah Raden Mas Sundoro. Sedangkan Pangeran Mangkubumi itu nama lainnya Raden Mas Sujono. Itu nggih, tulisannya begini, tapi Sujono ini Raden Mas Sundoro. Nah, setelah Raden Mas Sundoro ini ada konflik dan lain-lain karena bersamaan dengan datangnya Raffles atau Inggris, itu digantikan oleh Hamengkubuwono III. Hamengkubuwono III itu putra dari Raden Mas Sundoro. Nama kecilnya itu Raden Mas Suroyo. Nah, Suroyo, tulisannya macam-macam Suroyo. Jadi saat ini terjadi itu ada konflik antara Daedalus kemudian Stamford Raffles dengan Inggris itu Raden Mas Suroyo. Nah, mulai dari Raden Mas Suroyo inilah nanti akan menurunkan Pangeran Diponegoro. Raden Mas Suroyo atau Hamengkubuwono III itu menikah dengan yang namanya Raden Ayu Mangkorowati. Raden Ayu Mangkorowati ada yang mengatakan itu dari Pacitan, ada yang mengatakan di sekitar Pajang atau Kajoran, Trah Kajoran, itu ada yang begitu. Namun nah sudah kemudian ini menurunkan Pangeran Diponegoro.
Nama kecil dari Pangeran Diponegoro adalah Bendoro Raden Mas Mustahar. Bendoro Raden Mas Mustahar. Oke. Terus saat ayahnya menjadi raja, beliau berganti atau diberi nama Raden Mas Antowiryo. Nah, dari kisah ini kita tahu kalau Pangeran Diponegoro itu masih terah dari Pangeran Puger. Tergantung mana kita meyakini. Jadi kalau Pangeran Puger itu adalah, karena memang di faktanya, di catatannya itu Pangeran Puger itu adalah putra dari Amangkurat I. Itu dulu namanya Raden Mas Derajat. Cuman ada versi saat sakit itu dibawa ke Kajoran. Di Kajoran itu kan terkenal sakti-sakti. Nah, yang dari Kajoran itu kemudian menukar bayi putra dari Amangkurat I ditukar dengan putra dari Kajoran, yaitu dari Pangeran Haryo Wiromenggolo I. Beliau adalah menantu Pangeran Kajoran. Nah, ditukar bayinya itu dan mengatakan kalau sudah sembuh, berarti Pangeran Puger itu telah titik yang menggantikan terahnya Ki Ageng Pemanahan menjadi terahnya Ki Ageng Giring setelah 7 turunan itu Wahyu Gagak Emprit. Apalagi yang bisa diceritakan dari Pangeran Diponegoro? Apakah Pangeran Diponegoro ada keturunan dari Madura? Ada. Pangeran dari sumbernya ya. Jadi pihak keturunan dari Madura itu bukan dari pihak ibunya, bukan, tetapi silsilah yang dari Madura itu adalah dari pihak ayah ya. Neneknya, jadi neneknya dari pihak ayah itu yaitu Ratu Kedaton, permaisuri dari Hamengkubuwono II. Permaisuri dari Hamengkubuwono itu adalah generasi ke-6 dari keturunan Pangeran Sakraningrat dari Madura. Nah, ada dari Madura. Informasi yang bisa ditambahkan, Pangeran Diponegoro itu lebih suka hidup atau hidupnya itu bersama dengan neneknya, nenek cicitnya ya. Beliau tidak suka urusan kerajaan, tetapi lebih menyukai urusan agama. Beliau sangat ahli dalam urusan hukum agama Islam Jawa. Ada nama Islamnya yaitu Ngabdul Malik. Nah, harus saya katakan supaya menambah informasi bahwa Pangeran Diponegoro itu juga dikenal dengan pribadi yang bisa melucu, melawak. Dia itu sering mengkritik dengan kayak sindiran gitu pada komandan perangnya. Kemudian beliau adalah pria yang romantis karena sudah beberapa kali menikah. Konon itu sampai 8 kali menikah. Demikian cerita mengenai Pangeran Diponegoro. Sengaja saya buat singkat supaya tidak terlalu panjang durasinya. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi, atau kalau di kolom komentar ada ide yang bisa untuk mengembangkan, insya Allah kedepannya akan dikembangkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.